Muslimin wal muslimat jamaah salat Aid rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Sabah ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Suatu kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, wa idza kunta fi ni'matin far'aha. Ketika engkau telah mendapatkan dan merasakan berbagai karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah dan manfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Fa'inal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa besar akan menyebabkan nikmat itu sirna dari kehidupanmu. Nikmat kesenangan akan berubah menjadi nikmat kesengsaraan bagi kehidupan manusia. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan umat, pembawa rahmat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari kezaliman kehidupan yang penuh dengan kefasikan, kezaliman menuju kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kebenaran, dan mengantarkan manusia pada kehidupan yang penuh dengan peradaban di bumi ini. Semoga kita semua insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Aid rahimahumullah. Bulan Zulhijjah yang penuh dengan kemuliaan ini, setidaknya ada dua peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Sejarah yang pertama yaitu perjalanan ibadah haji, dan yang kedua adalah pelaksanaan ibadah kurban. Maka sesungguhnya ibadah haji dan ibadah kurban dua syariat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam pernah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu termaktub di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan ayat 85. Marilah dalam khutbah Idul Adha di pagi yang mulia ini, untayan doa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sebuah pembelajaran dalam memahami universal ibadah haji dan ibadah kurban. Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam pernah berdoa, Rabbi habli hukma, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hukma. Para mufassir menyebutkan hukma itu adalah hikmah. Al-hikmatu isaratul haqqi bil ilmi wal aqli. Hikmah itu adalah nur, cahaya kebenaran, cahaya kebaikan, yang dengan hikmah itu sejatinya manusia berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan kebenaran. Tetapi
ketika manusia tidak lagi mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan hidup tanpa kebenaran dan mereka cenderung melakukan kebatilan, dan lahirlah manusia-manusia yang tidak lagi memiliki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi memiliki rasa malu dalam berbuat kebatilan, dan tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan dalam berbuat berbagai kezaliman di muka bumi ini. Para ulama sufi menyebutkan ada musibah yang paling besar dan lebih besar dari segala musibah yang ada di dunia ini. Kematian adalah musibah yang besar. Bencana alam, tsunami, gempa bumi, likuifaksi dan sebagainya merupakan bencana alam yang sangat menakutkan. Tetapi ternyata ada bencana yang lebih dahsyat daripada semua itu, dan bencana itu adalah ketika seorang manusia tidak lagi memiliki rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berlari meninggalkan ketaatannya, dan mereka berlari menuju kebatilan, dan mereka bangga berbuat dosa-dosa besar dan tidak lagi merasa takut akan adanya perhitungan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aid rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami pasti menghidupkan semua yang telah mati, dan kami pun telah memiliki catatan rekaman kehidupan yang sangat lengkap, dan bahkan bekas-bekas perbuatan mereka, seluruh jejak rekam perbuatan manusia tersimpan dengan sangat rapi di Lauhul Mahfuz, dan pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertontonkan apa saja yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka sesungguhnya hikmah merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita pada saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan itu di dalam surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa saja di antara manusia yang telah mendapatkan hikmah itu, pastilah mereka akan banyak berbuat kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aid rahimakumullah. Bulan Zulhijjah yang mulia ini, ibadah haji dan ibadah kurban yang akan kita laksanakan merupakan cerminan betapa sesungguhnya hikmah itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Para mufassir menyebutkan seorang manusia yang telah memiliki hikmah, setidaknya mereka akan memiliki dua rasa dalam kehidupan ini. Yang pertama disebut dengan al-mazaqah al-ilahiyah, rasa kebertuhanan, dan yang kedua al-mazaqah al-insaniyah, rasa kemanusiaan dan kasih sayang. Ibadah haji yang pada saat ini sedang dilaksanakan
lebih kurang sekitar 2 juta jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia, dan angka ini merupakan angka yang tertinggi pasca pandemi 3 tahun yang kita lalui. Dan Indonesia, saudara-saudara kita, lebih kurang 210.000 orang mereka pada saat ini sedang melaksanakan ibadah haji dan telah menyelesaikan prosesi dan puncak ibadah haji yang disebut dengan Mina, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ibadah haji merupakan sebuah kerinduan yang tidak pernah tergantikan. Bahkan pada hari-hari ini, saudara-saudara kita yang sedang berhaji, mereka yang dalam penantian panjang, menabung dari hari ke hari dengan penuh harapan sebelum malaikat maut datang untuk menjemput roh. Salah satu kerinduan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sujud di depan Baitullah yang agung dan mulia. Bahkan satu kerinduan kita diberi Allah kesempatan untuk dapat berziarah di pusara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan salawat dan salam rindu di pusaranya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Sahbat Allah. Bersyukurlah kita yang sudah berhaji, tetapi barangkali ada saudara-saudara kita yang belum datang berhaji. Bahkan barangkali ayahanda dan ibunda kita sampai akhir hayat mereka belum berkesempatan berhaji. Tetapi ketika kita bisa berhaji, ketika kita sedang bertawaf bersama jutaan orang soleh, bahkan para malaikat juga yang bertawaf, dan ketika kita menatap Baitullah yang agung dan mulia itu, semakin kita menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin Baitullah Ka'bah, Baitul Atiq kita pandang dan kita tatap dengan hati yang paling dalam, seolah-olah di depan Baitullah itu tercatat dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan betapa kecilnya dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiadalah perjalanan yang terindah di dunia ini kecuali perjalanan ke Baitullah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, la tushaddu rihal illa fi salasati masajid. Janganlah engkau bersusah payah berjalan di dunia ini kecuali engkau bersujud di 3 masjid yang agung dan mulia. Inilah doa dan harapan kita. Semoga sebelum malaikat maut menjemput ruh, kita adalah orang-orang yang sujud dan pernah bersujud di 3 masjid yang mulia itu. Masjid An-Nabawi Asy-Syarif di kota Madinatul Munawwarah, dan di sana makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua orang merindukan datang berziarah di pusaranya. Yang kedua Masjidil Haram, Baitullah Al-Atiq di kota Makkah Al-Mukarramah, yang siapapun memandang Baitullah pasti akan bergetar rasa di dalam jiwa mereka. Dan satu lagi itulah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di kota Palestina, yang merupakan kiblat kita yang pertama dalam sejarah peradaban umat Islam di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aid rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-mazaqah al-ilahiyah
rasa kebertuhanan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat terasa ketika kita melaksanakan ibadah haji, terutama puncak ibadah haji, Al-Hajju Arafat. Ketika saudara-saudara kita berada di Arafah, yang merupakan puncak ritual ibadah haji bagi kaum lelaki, mereka dengan berpakaian ihram, dua helai yang tidak berjahit, mereka hadir di bumi padang Arafah, beralaskan padang pasir berbatuan, beratapkan langit biru yang panas membara, dengan wajah-wajah yang berdebu, rambut-rambut yang kusut, karena mereka dalam keadaan berihram. Pada saat itu seperti tiada jarak antara bumi dan langit, dan semua manusia menengadahkan kedua tangannya. Mereka bertaubat dan memohon ampunan di bumi padang Arafah. Dan bumi padang Arafah sesungguhnya adalah miniatur padang mahsyar, bahwa pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita. Allah tidak melihat jabatan kita, Allah tidak melihat kekayaan, popularitas, pangkat, dan status sosial yang kita sandang. Tetapi di hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat ketakwaan kita dan kepatuhan kita selama menjalani kehidupan di bumi yang fana ini. Maka bumi padang Arafah akan membangun al-mazaqah al-ilahiyah, rasa kebertuhanan yang sangat tinggi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, hikmah juga akan mendatangkan al-mazaqah al-insaniyah, rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kamu sehingga dia menyayangi saudara-saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man la yarham la yurham. Sayangilah apa yang ada di bumi ini. Siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, siapa yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, rasa kepedulian, maka mereka itu pun tidak akan pernah disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang memiliki rasa kasih sayang pasti akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Kalau ibadah haji syarat dengan al-mazaqah al-ilahiyah, rasa kebertuhanan yang sangat tinggi, maka sesungguhnya ibadah kurban yang kita laksanakan justru memiliki al-mazaqah al-insaniyah, rasa kemanusiaan, kepedulian yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Hajj ayat 37, tidak akan sampai darahnya, tidak akan sampai dari kurban yang kita sembelih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian kita terhadap sesama. Mari kita jadikan momentum ibadah kurban membangun kembali nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kepedulian, supaya kita memiliki rasa persaudaraan dalam kehidupan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, inna min mujibatil maghfirah idkhaluka surur ala akhikal muslim. Rawahu Tabrani. Sesungguhnya di antara perbuatan yang dapat menghapus dosa-dosamu, berikanlah rasa gembira, gembirakan saudara-saudaramu yang beriman. Jangan engkau menyusahkan mereka
Jangan engkau menzalimi mereka, jangan engkau mengambil hak milik mereka, tapi bahagiakan mereka, sayangilah mereka. Di hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kita, dan sangat baik kita amalkan di bulan Idul Adha ini, di hari-hari tasyrik yang kita hadapi. Man laqiya akhahu bima yuhibbu, siapa yang mendatangi saudaranya, dia membawakan sesuatu yang disenangi saudaranya, dia berbagi rezeki, dia memberikan kurban, dia memberikan zakat, infak, dia berwakaf, dia membelanjakan hartanya di jalan yang diridhai Allah. Bidzalika sallallahu azza wa jalla yaumil qiyamah, rawahu Tabrani. Dan siapa saja orang yang di dunia ini dia sudah berusaha berbuat baik kepada saudaranya, dia menggembirakan saudaranya, maka Allah pun pasti akan menggembirakannya dan menolongnya nanti pada kehidupan di akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, kumpulkanlah aku di dunia ini bersama dengan orang-orang saleh. Betapa kita sangat bahagia kalau pemimpin kita adalah orang yang saleh, orang yang amanah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita ketika suami, istri, anak, menantu, cucu kita adalah orang yang saleh. Betapa juga sangat membahagiakan ketika kita hidup berjiran tetangga, bermasyarakat, kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Itu merupakan kebahagiaan yang teramat sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, tidak ada orang yang masuk surga itu seorang diri. Demikian juga tidak ada orang masuk neraka dengan seorang dirinya. Manusia itu akan dikumpulkan dalam rombongannya di dunia ini. Maka selama kita hidup di dunia ini, carilah sebanyak-banyaknya sahabat yang akan membawa kita ke surga. Allah sebutkan itu dalam surah Az-Zumar di ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka akan dikumpulkan kembali di akhirat, dan mereka nanti dalam satu rombongan menuju ke surga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan saudara-saudara kita yang beriman, suatu hari kita tidak saja berkumpul di dunia ini, tapi Allah kumpulkan kita lagi di akhirat, dan kita berkumpul di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabb, jadikanlah diriku menjadi kenangan, menjadi ingatan, menjadi sebutan bagi generasiku yang datang di belakang hari. Itulah yang disebut dengan panjang umur. Orangnya sudah tidak ada lagi, tapi namanya, kebaikannya, karya-karya monumentalnya, jasanya akan dikenang orang sepanjang masa. Seorang penyair Mesir, Syauqi, pernah mengatakan, ihfaz li nafsika qabla mautika dzikraha tadhikrul insani umrun tsani. Sebelum engkau mati, peliharalah kenangan yang akan dikenang-kenang orang daripada dirimu, karena kenangan atas kehidupan yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam telah tiada,
Bahkan berjuta orang datang berziarah di pusaranya, di kota Hebron, di Yerusalem. Berjuta orang tawaf di depan Baitullah, dan ketika bertawaf melintas di depan makam Ibrahim, terlihat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua manusia berucap, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang melihat makam Ibrahim di dunia, maka makam Ibrahim itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kali kita berselawat kepada Nabi SAW, pasti kita juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim telah tiada, tapi namanya, kebaikannya, ajarannya, Baitullah yang turun dibangunnya akan menjadi kenangan sampai akhir zaman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah tiada. Bahkan di akhir hayatnya Nabi menyebutkan selalu ummati, ummati, ummati. Betapa Nabi rindu kepada umatnya. Dan ketika Nabi berkurban dengan kibas yang berwarna putih yang bertanduk, Nabi juga berkurban, ya Allah, terimalah ini kurbanku dan kurban umatku. Bahkan termasuk kita yang sudah 15 abad tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah tiada, tapi namanya hidup sepanjang zaman. Kita selalu berselawat menyebutkan namanya. Setiap azan berkumandang dan 24 jam bumi yang berputar, sesungguhnya suara azan berkumandang dari satu benua ke benua lain karena adanya perbedaan waktu. Rasulullah SAW telah tiada, tapi umat sampai akhir zaman pasti merindukan datang berziarah di pusaranya. Inilah yang disebut dengan orang yang panjang umur. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Satu renungan bagi kita semua. Jika suatu hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita pasti kembali kepadanya, apakah sudah kita meninggalkan kenangan yang baik? Apa yang dikenang orang dari diri kita, supaya kita pun menjadi orang yang panjang umur seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Uzkuru mahasina mautakum," rawahu Ahmad. Kenanglah dan sebutlah, ceritakanlah yang baik-baik dari orang-orang yang telah meninggal di antara kamu, dan jangan pernah ceritakan keburukan yang pernah, kalaupun pernah dia melakukannya. Ingatlah yang baik-baiknya, karena itu akan menjadi kenangan dan penghapus dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Pada akhirnya, dalam khutbah salat Idul Adha yang mulia di tahun ini, marilah kita menggunakan nikmat umur yang masih tersisa untuk senantiasa meningkatkan iman, ilmu dan amal saleh sebagai investasi dan perbekalan yang terbaik sebelum kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ibadah haji dan kurban yang kita laksanakan di tahun ini akan mendatangkan rasa kebertuhanan yang semakin tinggi dan rasa kemanusiaan yang juga semakin tinggi, sehingga kita akan merasakan kedamaian, kasih sayang dan kebahagiaan yang hakiki. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bencana, Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, dan Allah selamatkan kita di dunia sampai nanti kita menjadi penghuni surganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة